Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tetap semangat dan optimis. Bagi kalian yang sedang terlilit hutang dari pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal, jangan putus asa dan jangan menyerah. Kalian bisa melewati semua ini dengan tenang dan ceria. Jangan biarkan diri kalian terintimidasi oleh ancaman dan teror yang dilakukan oleh pinjaman online. Tidak perlu ditanggapi. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pinjaman online ilegal bisa menyadap kontak-kontak HP kalian dan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasinya. Jadi, simak videonya dan ingat jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Saya ingin berbagi cerita dari salah satu teman kita yang mendapatkan ancaman dari DC. Beliau mendapat pesan dari DC pinjaman online. Jadi pesannya begini, ini semua kontak Anda sudah kami sadap, kami akan hubungi, kami teror semua kontak Anda agar Anda bayar sekarang. Biar sekalian Anda malu. Saya tunggu pembayaran Anda 1 jam ke depan. Tidak ada pembayaran, kami proses. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan pesan seperti ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau kasih tip dulu nih buat kalian yang sedang galbay pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal. Oke, tipsnya adalah siapkan diri kalian sebelum gagal bayar. Caranya gini, misalnya kalian punya pinjaman online yang jatuh tempo tanggal 7. Jadi sebelum tanggal 7, sekitar tanggal 3 atau paling lambat tanggal 4 lah, kalian harus buat pengumuman di status WA kalian. Pengumumannya seperti ini, data saya digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk hutang dipinjol. Jadi kalau ada bapak ibu ditagih atas nama hutang saya, ditagih-tagih, dikejar-kejar atau disuruh mengingatkan saya, mohon untuk diabaikan dan diblokir nomornya. Mohon maaf bila hal tersebut mengganggu kenyamanan bapak ibu. Kalian bikin aja kayak gitu. Jangan lupa juga buat pengumuman di media sosial kalian seperti Facebook dan Instagram. Biar semua orang tahu bahwa kalian tidak bertanggung jawab atas pinjaman online yang menggunakan data kalian. Ini penting sekali untuk melindungi diri kalian dari ancaman dan teror DC pinjaman online. Kalau kalian sudah gagal bayar atau mungkin belum gagal bayar, tapi sudah ditagih-tagih oleh DC pinjaman online yang ilegal. Ciri-ciri DC pinjaman online yang ilegal itu, biasanya mereka sudah mulai menagih sebelum jatuh tempo. Misalnya nih, kalian jatuh tempo tanggal 7, tapi mereka sudah mulai menagih tanggal 4, tanggal 5, atau tanggal 6. Jadi kalau kalian mendapat pesan seperti ini, jangan direspon, abaikan saja, cuekin saja. Mungkin teman-teman pernah mendapat pesan ancaman dari pinjol ilegal yang mengklaim akan menyadap kontak kalian. Tapi kalian gak perlu khawatir, karena itu semua hanya omong kosong belaka. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain mengganggu kalian dengan teror online. Jadi jangan takut dan jangan percaya pada mereka. Kalian tidak perlu memperhatikan pesan-pesan seperti itu dari WhatsApp. Pesannya mungkin sangat menjengkelkan dan kadang-kadang sangat menyeramkan. Tapi kalian bisa mengatasinya dengan tenang. Cara terbaik untuk menghadapi mereka adalah dengan mengabaikan mereka. Biarkan mereka berteriak-teriak di dunia maya, tapi jangan biarkan mereka masuk ke dunia nyata kalian. Mereka tidak punya kuasa untuk melukai kalian secara fisik atau merusak harta benda kalian. Jadi, buang semua rasa takut teman-teman dan jangan biarkan mereka menguasai pikiran kalian. Jika teman-teman menerima pesan ancaman seperti itu, ada langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk meminimalisir dampaknya. Pertama, segera buat status WA yang menyatakan bahwa kalian sedang diserang oleh pinjol ilegal dan minta maaf kepada semua kontak kalian. Jika mereka mendapat pesan yang tidak sopan atau tidak benar dari nomor kalian, ini akan sangat membantu kalian menjelaskan situasi kalian dan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, jangan pernah membayar pinjol ilegal, apalagi jika mereka meminta jumlah yang tidak masuk akal atau menggunakan bunga dan denda yang melanggar hukum. Membayar pinjol ilegal tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman, malah akan memperparahnya.
mereka akan terus menagih kalian dengan cara-cara yang semakin brutal dan tidak manusiawi. Mereka tidak peduli dengan kesejahteraan kalian atau keluarga kalian. Mereka hanya ingin menguras uang kalian sampai habis. Bayangkan saja, uang yang seharusnya kalian gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membayar sekolah anak-anak, atau untuk menabung untuk masa depan kalian, harus teman-teman habiskan untuk membayar pinjol ilegal yang tidak ada habisnya. Apakah itu adil? Apakah itu bijak? Tentu saja tidak. Jadi jangan sampai terjebak dalam lingkaran setan pinjol ilegal. Ingatlah bahwa ini semua hanyalah online, bukan offline. Mereka tidak bisa menyentuh kalian secara langsung, hanya bisa mengancam kalian secara virtual. Jadi, kalian jangan panik dan jangan mudah terprovokasi oleh mereka. Saya sudah sering mengingatkan teman-teman bahwa panik adalah musuh terbesar kalian dalam menghadapi pinjol ilegal. Panik akan membuat kalian tidak berpikir jernih dan membuat keputusan yang salah. Panik akan membuat kalian mau menjual apa saja demi membayar pinjol ilegal. Padahal itu sia-sia belaka. Panik akan membuat kalian lupa bahwa ada solusi lain yang lebih baik dan lebih aman untuk mengatasi masalah keuangan kalian. Kepanikan akan membuat kalian menjadi korban dari pinjol ilegal yang tidak punya hati nurani. Jadi, jangan panik dan jangan takut. Kalian mungkin merasa terpaksa untuk membayar agar mereka berhenti mengancam kalian. Kalian mungkin tidak sadar bahwa kalian sedang memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus-menerus mengulangi tindakan mereka. Kalian juga mungkin tidak menyadari bahwa ada banyak orang lain yang juga menjadi korban dari pinjol ilegal ini. Kalian sebenarnya bisa melawan mereka dengan cara yang cerdas dan aman. Mereka hanya berani mengancam kalian lewat online, tapi tidak akan berani datang ke rumah kalian. Mereka hanya bisa mengirim pesan-pesan yang mengganggu ke kontak-kontak handphone kalian, tapi tidak bisa menyentuh kalian secara fisik. Mereka hanya bisa menyebar fitnah tentang kalian, tapi tidak bisa merusak reputasi kalian. Teman-teman harus tahu bahwa gagal bayar pinjol ilegal bukanlah suatu dosa besar. Kalian tidak perlu merasa bersalah atau malu karena gagal bayar. Kalian tidak perlu khawatir tentang risiko-risiko yang mungkin terjadi karena gagal bayar. Kalian tidak perlu takut akan masuk OJK atau aparat hukum, karena pinjol ilegal ini sendiri sudah melanggar undang-undang. Kalian tidak perlu takut akan kehilangan pekerjaan atau keluarga karena gagal bayar. Kalian harus tahu bahwa gagal bayar di pinjol ilegal justru akan memberikan manfaat bagi kalian. Jadi, kalian akan bisa menghemat uang kalian untuk hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat. Kalian akan bisa membeli makanan yang lebih sehat dan lezat untuk diri kalian dan keluarga kalian. Kalian akan bisa membeli pakaian yang lebih bagus dan nyaman untuk anak-anak kalian. Kalian akan bisa menikmati hidup kalian dengan lebih bahagia dan tenang. Gagal bayar pada pinjol ilegal juga akan memberikan dampak buruk bagi mereka. Mereka akan kehilangan pendapatan dari bunga-bunga yang tinggi dan denda-denda yang tidak masuk akal. Mereka akan kehilangan kredibilitas dari para nasabah yang sudah sadar dan cerdas. Mereka akan kehilangan tenaga kerja dari para DC atau penagih yang tidak mendapatkan insentif atau gaji karena gagal menagih. Mereka akan kehilangan akal sehat, stres, dan frustasi karena gagal menjalankan bisnis haram mereka. Jadi, intinya adalah teman-teman harus berani melawan pinjol ilegal dengan cara-cara yang saya ajarkan kepada kalian. Teman-teman harus cuek, acuh, dan santai saja dengan ancaman-ancaman mereka. Teman-teman harus blokir nomor-nomor mereka, hapus chat-chat mereka, dan abaikan pesan-pesan mereka. Kalian harus bikin status WhatsApp bahwa data kalian sedang disalahgunakan oleh pihak lain. Kalian harus koordinasikan dengan kontak-kontak handphone kalian agar mereka juga tidak terpengaruh oleh fitnah-fitnah mereka. Insya Allah hal ini akan efektif karena teman-teman kalian nanti akan membaca status tersebut.
Saya doakan untuk semua sahabat-sahabat yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Bagi sahabat-sahabat yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan dan kekuatan untuk kalian. Semoga Allah menjadikan kalian sebagai sakit kalian sebagai penghapus dosa-dosa kalian dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Bagi sahabat-sahabat yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya karena pinjol ini, semoga Allah memberikan keharmonisan dan kedamaian untuk kalian semua. Semoga Allah menjauhkan kalian dari perceraian dan menjadikan kalian sebagai pasangan yang saling mencintai dan menyayangi. Dan semoga Allah memberikan berkah dan rezeki yang melimpah untuk kalian. Bagi sahabat-sahabat yang sedang mencari pekerjaan atau yang baru saja kehilangan pekerjaan, semoga Allah memberikan kemudahan dan jalan keluar untuk kalian. Semoga Allah memberikan pekerjaan yang terbaik untuk kalian, pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian, pekerjaan yang halal dan barokah. Semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan untuk kalian menghadapi cobaan pinjol ini. Dan semoga Allah menjadikan cobaan ini sebagai ladang pahala dan motivasi untuk terus berusaha dan berdoa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang setia menonton channel ini. Terima kasih atas dukungan dan apresiasi kalian. Terima kasih atas komentar dan saran kalian. Terima kasih atas doa dan kebaikan kalian. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan kebaikan yang lebih besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.